Pengamanan tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2024 di Jawa Tengah siap dilakukan. Dan untuk mengulas lebih jelas bagaimana pengamanan pemilu termasuk mitigasi adanya kecurangan dalam proses demokrasi di Jawa Tengah, kami akan membahasnya bersama dengan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Dan selamat siang Pak Lutfi. Selamat siang Mbak Meggy. Ya Pak Lutfi, ini pemilu tinggal menghitung jam ya Pak Lutfi. Kurang dari 24 jam untuk gelaran pesta demokrasi yang akan segera digelar. Polda Jawa Tengah kesiapannya seperti apa Pak? Dan berapa personil yang akan disiagakan? Baik Mbak Meggy, kita sudah menyiapkan bahwa sekarang tahapan pemilu sudah kita laksanakan. Tahapan inti sudah di depan mata. Kemarin sudah kita lakukan serpas pasukan. Untuk jajaran Polda Jawa Tengah kita siapkan personil 22.000. Artinya 22.000 itu 15.760 itu khusus untuk PAM TPS. Di dalam PAM TPS ini kita bekerja sama dengan Linmas. Linmas di seluruh Jawa Tengah ada 237.000. Yang ini semua tersebar di 117.000 TPS. Di mana TPS-TPS ini sudah kita lakukan suatu kualifikasi, baik TPS yang sifatnya sangat rawan, rawan dan kurang rawan. Artinya bahwa mitigasi ini kita perlukan untuk membagi habis seluruh anggota kita, di mana TPS rawan, sangat rawan, dan kurang rawan akan kita lakukan plotting anggota di masing-masing TPS. Demikian Mbak Meggy. Baik Pak Lutfi, Jawa Tengah ini menjadi sangat-sangat spesial ya Pak, karena ada dua calon, satu sebagai calon presiden dan dua calon wakil presiden. Apakah ada langkah khusus pengamanan di TPS termasuk di beberapa titik yang tengah dilanda bencana? Kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan persuasif ya, kegiatan persuasif, preemptif dan preventif dalam rangka menciptakan situasi kita kondusif. Untuk TPS yang kita kategorikan sangat rawan, diantaranya adalah ada 9 TPS. Diantaranya apa sih sangat rawan itu? Diantaranya adalah di mana para capres-cawapres tinggal, itu saya kategorikan sebagai TPS rawan, sangat rawan. Dan sangat rawan ini kriterianya adalah 2 TPS di ampu atau dijaga oleh 2 anggota Polri. Kemudian yang rawan 2 anggota Polri untuk 1 TPS dan lain sebagainya. Kemudian khusus daerah Demak, kemarin kita sudah lakukan cek di wilayah Demak, di mana itu ada 8 desa yang masih terendam banjir. 8 desa kita koordinasi dengan KPU. Itu ada 108 TPS yang nanti akan dilakukan pemilihan susulan. Artinya pemilihan susulan ini kewenangannya tetap ada di KPU. Kita sudah lakukan rapat dengan prinsip bahwa akan dilaksanakan di TPS yang menyesuaikan dengan pemilih, dengan prinsip adanya election follow of voter ya. Nah ini semuanya akan kita lakukan di mana TPS itu berada, karena tidak dimungkinkan TPS itu didirikan karena pengungsi masih belum bisa menempati wilayahnya. Demikian Pak. Baik Pak Lutfi, tadi Anda juga sudah menyebutkan sudah dibagi beberapa kategori begitu ya, ada yang sangat rawan, dan sebagainya. Dan untuk kelancaran pemilu apakah ada persiapan khusus Pak? Ataupun langkah-langkah proaktif untuk memastikan keamanan dan ketertiban di sekitar lokasi pemilu? Sudah, jadi begini, pertama anggota Polda Jawa Tengah dan Kodam 4 Diponegoro kita sudah latihkan terkait PAM kontingensi, di mana kontingensi kita lakukan kepada paslon-paslon yang kemarin melakukan kegiatan kampanye. Alhamdulillah prosesnya sudah berjalan aman dan terkendali. Yang kedua, anggota kita sudah kita latih terkait dengan PAM Sispamako. Jadi apabila nanti terjadi ada suatu kontingensi tertentu di masing-masing Kapolres atau Kodim itu sudah melakukan kegiatan pengamanan di wilayahnya masing-masing. Yang terakhir kita lakukan Sispamako, jadi mako-mako kita, mako KPU, kemudian mako-mako yang menjadi sentral kegiatan kita sudah kita lakukan pengamanan berdasarkan siapa bertanggung jawab kepada siapa dan melakukan apa. Kemudian yang ketiga, kita sudah latihkan terkait proses Gakumdu, manakala nanti kita jumpai adanya suatu pelanggaran maupun tindak pidana pemilu di wilayah kita. Artinya jajaran Polda Jawa Tengah sudah sangat terlatih dan siap dalam rangka menjalankan hajat nasional terkait dengan pemilu, yaitu tahapan yang nantinya sebentar lagi akan kita lalui. Demikian Pak.
Baik, Pak Lutfi, ini ada isu yang cukup sensitif juga. Sebagian masyarakat mengkhawatirkan dan beberapa pihak juga mengkhawatirkan ini ada potensi kecurangan jika ada pemilu susulan. Mitigasinya seperti apa, Pak? Kita sudah koordinasi dengan KPU dan Bawaslu, kita selalu rapat, artinya kita selalu koordinasi rapat untuk secara intensif dengan cara melakukan patroli secara bersama-sama. Artinya kita akan mencari suatu pembuktian awal apakah itu ada pelanggaran, apakah itu tindak pidana pemilu atau itu tindak pidana umum. Jadi seluruh kasat serse, kemudian sentra Gakumlu kita aktifkan, sehingga mitigasi ini kita gunakan untuk apabila terjadi ada suatu pelanggaran atau tindak pidana pemilu kita sudah siap. Dan sementara ini ada memang beberapa yang sudah kita proses, bahkan sudah inkrah, dan beberapa yang dalam proses penyelidikan. Tetapi ini tidak mengganggu daripada mekanisme proses kegiatan pemilu di wilayah kita. Demikian, Pak. Baik, semua pelanggaran akan ditindak tegas. Dan terakhir, Pak Lutfi, bagaimana peran partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya Kapolda dalam menjaga keamanan dan juga integritas pemilihan? Jadi kita himbau kepada masyarakat, baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh akademisi, kemudian tokoh pemuda, dan lain sebagainya. Khususnya masyarakat Jawa Tengah kita himbau, pesta demokrasi ini adalah hak setiap warga negara. Dan pesta itu meriah, gunakan pesta meriah ini dengan bersukaria, tidak terbelah, tidak saling menjelekkan, dan lain sebagainya. Siapapun pilihan masyarakat kita nanti adalah pimpinan yang terbaik bagi bangsa Indonesia dalam rangka menghadapi Indonesia Emas 2045. Demikian, Pak. Baik, semoga semua upaya mewujudkan proses pemilihan berjalan adil, transparan, dan tentunya terhindar dari potensi kecurangan dan pelanggaran. Pentingnya semua pihak mendukung integritas demokrasi. Terima kasih Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi, sudah bergabung bersama kami di Pilihan Indonesia. Ya, terima kasih, Mbak.